Lingkaran kasus korupsi yang menjerat para bekas pembantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kabinetnya seolah tak berujung. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yakut Holil Qomas, YCQ, sebagai tersangka. Yakut diduga terlibat dalam skandal korupsi pengelolaan kuota haji untuk periode 2023 hingga 2024. Tak sendirian, KPK juga menyeret orang dekatnya yang menjabat sebagai staf khusus, Isfa Habidal Aziz alias Gus Alex, dalam pusaran kasus yang sama. Penetapan ini sontak menambah daftar kelam para menteri di era pemerintahan Jokowi yang harus berurusan dengan lembaga anti rasuah. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi, PUKAT, Universitas Gadjah Mada, UGM, Zainur Rohman, melihat penetapan tersangka terhadap Yakut sebagai sebuah perkembangan yang mengonfirmasi tren mengkhawatirkan. Ini tentu merupakan perkembangan menarik karena ini adalah mantan Menteri Jokowi. Ternyata, mantan Menteri Jokowi banyak sekali yang terjerat kasus korupsi, kata Zainur saat dihubungi, Minggu, 11 Januari 2026. Menurut catatannya, Yakut bukanlah yang pertama. Sebelum namanya muncul, publik sudah lebih dulu disuguhkan dengan proses hukum yang menjerat sejumlah nama besar dari kabinet Jokowi, antara lain 1. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. 2. Johnny G. Plate, Menteri Kominfo. 3. Juliari Batubara, Menteri Sosial. 4. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. 5. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga. 6. Idrus Marham, Menteri Sosial. Bahkan, Kejaksaan Agung saat ini juga tengah menangani perkara yang diduga melibatkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, yang menambah panjang daftar pejabat tinggi yang tersandung masalah hukum. Di sisi lain, Zainur Rohman menilai langkah tegas KPK ini bisa menjadi sinyal positif. Menurutnya, ini adalah pertanda kembalinya KPK ke peran strategisnya dalam memberantas korupsi di level elit atau kelas kakap. Keberanian KPK menyasar mantan pejabat tinggi negara, meskipun sudah tidak lagi menjabat, menunjukkan bahwa lembaga ini mulai kembali ke hitahnya. Ini tanda-tanda bahwa KPK sudah masuk lagi ke Liga Utama, saya menyebutnya begitu, ketika KPK menyasar pelaku-pelaku yang punya jabatan tinggi meskipun sudah mantan, ungkapnya. Langkah ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa penegak hukum tidak gentar untuk menyentuh aktor-aktor politik dengan posisi strategis, baik di pemerintahan sebelumnya maupun yang masih aktif saat ini. Meski mengapresiasi langkah KPK, Zainur menegaskan bahwa kasus korupsi haji ini tidak boleh berhenti hanya pada Yakut dan staf khususnya. Ia mendorong KPK untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akarnya. Pasalnya, ia meyakini ada potensi keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal pengelolaan kuota haji ini, baik dari internal Kementerian Agama, Kemenag, maupun dari pihak eksternal yang turut diuntungkan.